wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Pajar Keling 2, yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Pajar Keling 2, serta tamu undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Langsung saja, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Pajar Keling 2. Dan acara yang kelima adalah desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Arso SPD. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala liniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Siti Fatona SPDSD. Kepada Ibu Siti Fatona dipersilakan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yakni doa.
yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Ibnu Setiono SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita semuanya berdoa memohon kepada Allah agar acara pada siang hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hwin 'alaina fi syarratil maut wa najatan lana wa khairal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan beserta kelancaran pada acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Pajajaran 2. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pajajaran 2 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Widianti SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita semuanya diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kelapangan serta kesempatan untuk mengikuti acara diseminasi oleh calon guru penggerak. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kelak nanti. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Ibu Kepala RAG, selamat datang ke SDN Pajajaran 2. Kemudian yang saya hormati calon guru penggerak dari SDN Pajajaran 2 angkatan ke-10, angkatan 10 ya, Ibu Lulu Hafsah. Kemudian tamu undangan dari sekolah lain, dari SD Lowo sama SD Pajajaran 1 nggih, Bapak Ibu nggih. Kemudian serta teman-teman rekan sejawat yang guru yang ada di SDN Pajajaran 2. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan paparan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak tentang budaya positif. Ya, kegiatan ini pun juga masuk di dalam kegiatan komunitas praktisi Bapak Ibu yang ada di SDN Pajajaran 2. Jadi komunitas kita merupakan tempatnya jenengan-jenengan ini untuk berkumpul untuk melakukan pengembangan diri, berbagi praktek baik, dan salah satunya adalah diseminasi budaya positif. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung saja nggih Bapak Ibu untuk menyaksikan diseminasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Bu Lulu Hafsah. Oleh karena itu waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bu Lulu nggih. Monggo dibersani dengan seksama. Hari ini kita akan menyaksikan hal tersebut. Saya kira cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di remove lagi, remove balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pacar Keling 2, yang terhormat Ibu Kepala RA Darul Ulum, yang terhormat Ibu Ani dan Ibu dari SDN Lowo dan SDN Pacar Keling 1, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pacar Keling 2. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua dapat hadir di kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pacar Keling 2 dan semua Dewan Guru SDN Pacar Keling 2 yang selalu memotivasi saya, membantu saya sampai kegiatan ini berlangsung. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan panjenengan semua. Dan terima kasih juga Ibu dari RA Darul Ulum dan Ibu Ani, Ibu Nurul yang sudah sempat menghadiri acara ini. Mudah-mudahan Allah juga membalas kebaikan panjenengan semuanya. Baiklah, Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan saya sebagai guru penggerak angkatan 10, yaitu aksi nyata modul 1.4 harus memaparkan budaya positif ya, atau disiplin positif ke minimal 10 peserta. Baiklah, sebelum acara bisa mulai memaparkan materi, saya ada pantun ya. Nanti tolong bilang cakep. Siap. Pak Ibnu ya, jangan kepan. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Ditemani roti bakar hangat. Cakep. Selamat datang para peserta diseminasi. Cakep. Mudah-mudahan diseminasi ini bermanfaat. Amin. Ya, di sini saya sama-sama belajar, ya. Saya tidak menggurui. Saya di sini kita sama-sama belajar. Nanti kalau mungkin ada apa yang saya jelaskan memang kurang tepat, ya monggo nanti saya dibantu untuk memperbaikinya. Apalagi di sini ada Bu Yanti yang juga lulusan CGB, ya monggo saya mohon bimbingannya. Baiklah, Bapak Ibu, saya mulai ya ini. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif ya. Mungkin jenengan sering mendengar kata budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mungkin ada yang tahu. Ya, budaya kebiasaan positif yang baik. Nah, budaya positif ini budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Alhamdulillah, kalau di SDN Pacar Keling 2 sangat banyak sekali kegiatan yang sudah mencerminkan budaya positif, yaitu
istighosah ya. Mungkin di sekolah lain juga sudah menerapkan budaya positif istighosah di setiap Jumat Manis, Jumat Pagi, ada sholat duha, ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Mungkin di RA juga ada gitu ya, budaya positif memang harus kita terapkan ya di setiap lembaga sekarang ini. Ya, ini nanti yang akan saya jelaskan Bapak Ibu ya, sangat lumayan ini 8 konsep budaya positif yang akan saya jelaskan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya jelaskan nanti. Nah, perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar. Memang di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, kita itu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari kata different, apa itu different? Turunan. Berbeda, betul Bu Andi ya, berbeda. Jadi kita itu setiap hari ya, setiap ke sekolah itu di kelas menemui bermacam-macam anak yang kita ini temui ini ya, mempunyai berbeda-beda karakter. Dan kita sebagai pendidik harus bisa memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda ini. Sebagai pendidik kita harus menjadi pendidik yang berpihak pada murid. Nah, semuanya itu muaranya nanti kita itu harus menjadi pendidik yang bisa mencetak murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Coba kita nyanyikan bersama-sama ya, masih ingat ya? Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi harus dihafal, kenapa enggak ternyata Bapak Ibu masih hafal gitu. Soalnya tujuan kita mendidik sekarang ini mencetak anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya. Sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa? Miskonsepsi itu salah konsep, salah kaprah, iya salah paham. Ya, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini keterangannya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap guru itu bisa mengontrol murid, bisa nyuruh anak seperti itu. Ternyata apa Bapak Ibu? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid itu sendiri. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang dan akan terbentuk hubungan permusuhan. Ya, makanya kita tidak boleh memaksakan anak kamu harus seperti ini, harus bisa, harus ini ya. Itu tidak efektif. Nanti anak itu bisa mungkin dendam ya. Nanti anak itu tidak suka gitu. Nah, jadi menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan, jika terlalu dalam murid akan ketergantungan ya. Jadi sering dipuji-puji itu jangan ya, tidak efektif. Jadi anak itu nanti akan ketergantungan. Jadi kalau nggak disuruh, nggak dipuji, nggak diperhatikan, dia akan jadi atau ini bisa jadi murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian ilusi bahwa kritik
dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Jadi kalau mau mengkritik anak-anak kita, murid kita itu yang membangun ya. Jangan sampai mereka tidak percaya diri. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respons posisi kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Oke. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, kenyataannya model berpikir menang-menang. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Nah, sekarang disiplin positif ya. Nah, ini kita ada lagu yang dinyanyikan anak-anak kita kemarin ya, anak-anak kelas 5, lagu tentang disiplin positif. Mari kita nyanyikan bersama. Mari kita terapkan berdisiplin positif pada semua kelas yang ada di sekolah. Semua murid-murid taat pada aturan dengan sadar tanpa ada paksaan, tidak ada hukuman dan juga konsekuensi, yang ada restitusi untuk cari solusi pada permasalahan yang sedang dialami. Sadari dan juga perbaiki. Pada semua kelas yang Tanpa ada paksaan, tidak ada hukuman dan juga konsekuensi, yang ada restitusi untuk cari solusi pada permasalahan yang sedang dialami. Sadari dan juga perbaiki. Nah, itu tadi barusan lagu tentang disiplin positif. Oke.
tentang disiplin positif. Jadi mari kita terapkan ya disiplin positif. Nanti apa itu disiplin positif akan saya jelaskan. Bahwasanya sekarang kita tidak ada hukuman, ya, tidak ada konsekuensi, yang ada restitusi. Apa itu restitusi? Nanti ada penjelasannya. Ya baiklah, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini maksudnya apa ya? Sadar dari diri sendiri, Bapak Ibu. Oke, jadi bukan karena paksaan. Misalkan kita memakai helm, kadang-kadang kan niat kita memakai helm itu biar apa? Tidak ditilang. Padahal itu kan memang kebutuhan kita untuk keselamatan, keamanan. Tetapi saya saja kalau yang dekat-dekat sini tidak pakai helm. Kalau ke kota nanti daripada saya ditilang saya pakai helm. Padahal itu bukan seperti itu niatnya, itu harusnya kita sadar diri. Ya, kita itu memang itu butuh. Ya, itu memang nilai-nilai yang harus kita yakini bahwa keamanan itu penting. Ya, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, cara menerapkan disiplin positif itu tujuannya, misalkan anak berangkat pagi, oh biar aku nggak dimarahi guru, aku tak berangkat pagi. Nah itu berarti dia karena takut karena adanya hukuman, atau mungkin biar aku nanti dikasih hadiah mau berangkat pagi. Itu berarti bukan dari motivasi dirinya sendiri, tapi dari Hadiahnya dari orang lain, dari luar, dari keinginan, ya takut karena takut ancaman, sebenarnya bukan itu, ya harus dari dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Lain tugas kita sekarang ini, tugas kita sebagai pendidik itu harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan karena motivasi ekstrinsik tadi dari luar, juga tapi dari memang mereka sadar bahwasannya disiplin ini penting, ya itu. Jadi tidak karena ancaman atau tidak karena hadiah. Jadi dia bisa merubah perilaku ke arah yang lebih baik, memang murni dari dirinya sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Kebajikan itu berarti apa? Sesuatu yang baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan, maksudnya ini yang sudah disepakati, di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita tadi nyanyikan. Bagaimana Ibu, jika anak-anak didik kita itu punya karakter yang punya ini, semuanya itu ada di profil pelajar Pancasila. Kira-kira bagaimana Seneng ya kalau kita itu punya murid yang berprofil pada Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Mungkin kita akan sangat senang sekali, Kemudian ini primary program, ini memang nilai-nilai kebajikan yang tingkat dasar, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, jadi dapat dipercaya, lurus hati. Lurus hati itu berarti
Siratal mustaqim nggih. Jalan yang lurus. Jadi kita itu menginginkan nilai kebajikan pada anak kita itu biar anak ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, perhatikan di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka semua yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bapak Ibu, jenengan ke sekolah setiap pagi itu tujuannya untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa. Ya, mengajar mendidik ya, itu tujuan kita ke sini ya. Yeah. Tidak ada tujuan yang lain kan ya? Tidak Ya, ada, tujuan Bu. siapa berarti? Tujuan anak kita, murid. Oke. Nah, kita apakah murid kita sesuai kemarin dengan visi kita ya? Visi kita itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pancasila. Jadi kita menginginkan murid kita seperti apa? Apa yang beriman dan bertakwa tadi, bernalar kritis, mandiri, tanggung jawab. Nah, setelah kalau kita sudah berhasil atau mendapatkan apa yang kita inginkan, anak-anak kita sudah mungkin berkarakter profil pelajar Pancasila, maka semua yang kita inginkan memiliki tujuan tertentu. Ya, sudah terpenuhi apa yang kita inginkan. Nah, itu sudah kita mendapatkan, sudah memenuhi kebutuhan dasar kita apa berarti? Kita berarti sudah bagaimana perasaan kita kalau sudah bisa mendidik anak kita? Nah, berarti kebutuhan dasar kita itu termasuk kesenangan, ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Berarti kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu kesenangan. Senang kan kalau kita punya murid yang sopan, santun, terus ya, karena tujuan kita mendidik ini Bapak Ibu yaitu menuntun segala kodrat anak ya, agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan ya, yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang penting itu di masyarakatnya nanti anak-anak itu bisa berguna, bisa ya, karakternya bagus, kan senang kalau kita punya lulusan anak-anak yang berhasil seperti itu, nah, itu berarti kebutuhan dasar manusia kesenangan sudah kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 gitu Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Kalau kita ini mau bertahan hidup berarti yang dibutuhkan apa? Nah ini ya, kesehatan, rumah, makanan, pakaian, ini jelas ya. Ini kebutuhan pokok kita yang harus kita penuhi kalau kita memberikan apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kalau contoh di kelas biasanya anak-anak itu tiba-tiba mengambil makanan temannya, itu mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, ingin bertahan hidup. Nah, itu memang kebutuhan dasar manusia. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kadang-kadang anak-anak tiba-tiba meluk gurunya, nempel-nempel, itu mereka ingin diterima, rasa diterima, ingin menerima rasa kasih sayang. Kadang-kadang mencari perhatian balik takut, Bu Guru ini apa Bu Guru ini. Kadang-kadang kita katakan itu nggak boleh ya Bapak, harus oh berarti dia itu kepingin kita itu perhatikan, ingin merasa diterima. Nah ini ingin apa, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kan nggak perlu ya Bu. Iya, alhamdulillah mereka termasuk hebat sekali ya, telaten. Kemudian penguasaan, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Pasti di dalam kelas itu ada anak yang mungkin merasa apa ya, ingin ya diperhatikan, biasanya kalau orang apa itu tiba-tiba ganggu temannya, ya seperti menguasai gitu. Itu mereka itu ingin apa, memenuhi kebutuhan dasar penguasaan di sini, ya. Nah,
Ya. Kemudian kebebasan di sini yaitu ada kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kalau diberi tugas banyak nulis, kok itu kan hambatan terus belayu di kelas, nah itu dia ingin kebebasan, ya bosen, itu memang kebutuhan dasar manusia, maka itu guru sebagai pendidik harus bisa membuat anak itu senang, mungkin ada metode apa yang anak-anak bisa tidak bosan, Terus kesenangan tadi, ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini anak-anak mungkin kalau kita tinggal sebentar ke kamar mandi, lari-lari di kelas, Nah itu mencari kesenangan, Ya ini memang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus tahu, oh memang seperti ini. Ya kalau anak-anak kalau seperti ini berarti oh ini minta diperhatikan, butuh kasih sayang, ya. Kalau anak ini apa itu lari-lari di dalam kelas mungkin dia ingin bersenang-senang gitu ya. Motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi perilaku manusia ini ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman. Terus ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Contohnya ya tadi, aku berangkat pagi, aku dielem oleh apa itu? Ujian. Itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Itu namanya motivasi dan ekstrinsik. Untuk menghindari hukuman, misalnya tadi pakai helm, niatnya biar tidak ditilang, Nah, untuk mendapatkan penghargaan itu berarti motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik berarti kita melakukan perilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, memang sadar dari diri kita sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi itu yang betul, kita itu menyalahkan segala sesuatu itu harus setara dengan keinginan sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita punya itu. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi, dan mana nanti yang ideal yang harus kita lakukan? Hukuman. Kira-kira apa hukuman itu? Kalau hukuman itu, hukuman itu sanksi, ya dalam ayat sanksi. Hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Contohnya misalkan anak tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh lari-lari keliling lapangan 10 kali atau 100 kali. Nah itu apakah sesuai? Kalau tidak di Bapak Ibu, kasihan ya, tidak sesuai. Ya, jadi hukuman itu biasanya bersifat fisik satu arah. Nah nanti hukuman ini biasanya cenderung membuat anak ini malu, kan malu dilihat teman-temannya, tidak ngerjakan tugas disuruh berdiri di depan kelas, dan dilihat teman-temannya itu pasti kan dia malu, akan merasa malu, terus tidak percaya diri, minder, terus akan menjadi kenangan yang buruk nanti buat anak itu, trauma. Nah itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi bahayanya kalau dendam, Pak. Nah itu kalau dendam itu bahaya. Seperti pernah ini ada cerita ya di cerita saya itu di pondok itu juga ustazahnya itu dibunuh karena mungkin habis dimarahi gitu. Nah memang seperti itu, maka dari itu hukuman ini dihilangkan, harus dihindari lah. Ya harus memang ya, hukuman sudah jangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi, ya. Konsekuensi ini hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, terencana atau disepakati, mengikuti peraturan guru sebagai monitor. Nah, jadi konsekuensi ini tindakan yang akan dilakukan akibat dari melakukan kesalahan tersebut. Misalkan anak-anak tidak mengerjakan tugas, mungkin disuruh piket, disuruh bantu temannya piket, atau disuruh bersihkan mobil sampah atau apa, yang sesuai,
Kalau hukuman tadi kan fisik ya, berat jangan dilakukan itu. Ya. Tetapi konsekuensi ini juga tidak akan bertahan lama ya, tidak akan. Itu terus kemudian ini restitusi. Ya, apa nanti restitusi, tapi insya Allah semuanya sudah tahu ya, itu karena kemarin kita di disiplin positif, di observasi kita di PNM kemarin kita juga sudah melaksanakan restitusi. Oke. Apa itu restitusi? Di sini adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini kita mengajak murid untuk berdiskusi, menanyakan solusi apa nantinya yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami tadi itu. Mungkin misalnya ada murid saya Reza memukul temannya, misalnya nangis misalkan, nah itu kita harus ajak bicara, nanti ada tahap-tahapannya, ada nanti keterangannya di restitusi. Kita ajak bicara untuk menyelesaikan bagaimana kok bisa seperti terjadi seperti ini. Ya, jadi yakinkan kembali, ditanyakan keyakinan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Nah, itu jadi kita itu melatih anak untuk berpikir, ya, memecahkan dia untuk rasa tanggung jawabnya, ya, untuk biar mereka itu bisa bertanggung jawab atas semua yang sudah mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol guru sekarang. Ya, di sini posisi kontrol seorang guru ada 5. Nah, penghukum sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, kira-kira kita ini selama ini ada di posisi mana? Nano. Nanti kita pelajari bersama. Mantau ya. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasus pada penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ini kasusnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau sebagai penghukum, tindakannya mungkin ada seperti ini, keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, itu kira-kira itu ya tidak sesuai ya. Ya, kasihan anak sekarang ya, apalagi ya, harus dihindari ini. Ya, nggak boleh. Ya. Teman, sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau selesai Bu Guru kasih permen. Nah, ini juga tidak efektif ya. Nanti akhirnya kalau kita seperti ini, anak ini akan ketergantungan tadi, akan tidak mandiri, ya. Jadi apa-apa minta hadiah, ya. Yang ini kegiatan waktu itu kita jalan santai kemarin, itu ada doorpressnya, karena memang kemarin ada doorpress, nah, tidak ada doorpress, dia tanya. Ya itu makanya reward itu atau hadiah itu membuat anak jadi ketergantungan. Jadi anak apa yang dilakukan anak ini akan ingin mendapat imbalan. Ya, jadi ini juga kurang bapak ya. Nah, ini membuat rasa bersalah. Kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu memang senang ya jika ibu ditegur oleh kepala sekolah. Nah, ini ya gurunya ini nadanya melas dan membuat anak merasa bersalah. Kamu balik-balik ingin kondisi kok agak sakit sama guru lah, itu tak boleh. Ya itu enggak membuat merasa bersalah. Kalau pemantau ini kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya, sekarang selesaikan tugasmu dan segera dikumpulkan. Jadi langsung menanyakan kesalahannya dan menyuruh anak sudah tahu konsekuensinya, tegas di sini yang tegas, memantau ya, seperti itu. Nah, ini manajer ini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid, kenapa kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Di sini kalau sebagai manajer itu mengajak anak untuk mencari solusi lagi ya. Menanyakan kenapa kamu kok melakukan ini, ya didekati, ditanyai yang betul. Kira-kira Bapak Ibu yang ideal itu yang mana? Sebagai posisi kontrol guru itu sebagai apa?
Ayo. Tadi ada yang jadi penghukum. Pernah kita semua jadi penghukum? Pernah. Adakah kita menjadi apa tadi Mbak? Sebagai teman? Pernah. Adakah kita membuat rasa bersalah? Pernah. Akhirnya anak itu ketakutan. Akhirnya anak itu sedih. Akhirnya anak itu di pojokan. Tahu? Nah, ojo dibaleni. Nggak sampai, Bu. Gitu ya. Kemudian, apakah kita pernah menjadi pemantau? Aku sudah memberikan kita melakukan hal ini, konsekuensinya seperti ini. Kamu tidak melakukan berarti konsekuensimu seperti ini, kamu harus begini. Pernah jenengan seperti itu? Iya. Terus yang terakhir menjadi manajer. Pernah kan jenengan mengajak berbicara kepada murid yang bermasalah, menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, menyadarkan dirinya sendiri. Anak ini diajak bicara, kemudian dia sadar, oh iya Bu, saya memang salah. Kemudian jenengan memotivasi dia untuk menyelesaikan masalah dari oke wes, kalau memang kondisinya seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Pernah belajar seperti itu, diajak seperti itu, muridnya diajak bicara dulu, ditanya dulu kenapa kamu seperti ini, terus diajak bicara untuk menyadari kesalahannya, memahami kesalahannya. Sudah pernah? Pernah. Sudah pernah. Kemudian akhirnya diajak bicara, menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kalau jenengan sudah melakukan itu semua, berarti jenengan sudah komplit melakukan restitusi. Karena di dalam restitusi, Bu, Pak, ini kita apabila ada murid yang bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama manusia, pernah melakukan kesalahan, it's okay. Tapi kamu sadar nggak kalau kamu melakukan kesalahan? Nah, gitu. Diajak bicara, nah, iya Bu, saya sadar. Iya, kalau sadar salahmu yang mana, gitu kan? Diajak bicara, oke, ya wes. Kalau salahmu seperti ini kamu sadar, kira-kira ke depannya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, jadi anak itu sendiri, dari diri dia sendiri. Perubahan itu dari intrinsiknya, bukan karena oleh gak ini tahu pun, nah kan? Oleh gak ini kata sopo. Nah, seperti itu kan kadang gurunya itu kan seperti itu. Kau nilaimu jalur nilai piro? Mau kan? Itu kan? Wes berarti nilaimu 30 itu tak kayak nilai 40. Nah, seperti itu. Mohon maaf sebentar. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita harus belajar merestitusi. Karena dari awal paparan yang Mbak Lulu tadi, hal yang terbaik itu kalau dari intrinsik, dari dalam diri anak itu sendiri. Kesadarannya bukan karena hadiah loh ya. Dia berubah melakukan sesuatu yang baik bukan karena hadiah, bukan karena ujian, ataupun karena takut kena hukum. Ya, kalau lek gak ngene aku enggak wis aku kate gawe kopi ae seragam lengkap, aku kok di PP lek wayahe upacara. Tidak seperti itu. Tapi sadar bahwa memang sudah selayaknya dia menghargai dirinya sendiri, memakai seragam yang lengkap dengan atribut yang lengkap dan rapi sebagai profil pengajar itu tadi Bapak Ibu. Jadi posisinya seperti itu. Ayo kita sekarang, kalau kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, sama saya juga. Ayo sekarang kita perbaiki. Jangan kita menghukum anak, jangan membuat anak merasa bersalah, jangan kita menyudutkan mereka karena konsekuensinya buruk. Takut-takutnya dendam. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Nggih, motor mawon, monggo dilanjut Mbak Dewi. Terima kasih Bu Yanti atas tanggapannya, sangat jelas sekali. Ya Bapak Ibu, marilah kita ini menjadi pendidik yang berpihak pada murid dan menghindari tadi ya penghukum, atau posisi kita itu sebaiknya posisi yang sebagai manajer ya. Ya ini ya, kalau kita lihat di sini ya selalu berpihak pada anak. Ya. Ya contoh di sini coba ini kalau kalimatnya gimana, coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kira-kira itu sebagai posisi apa ini?
Salah ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Apa ini? Ya, ini posisinya sebagai apa? Pemantau. Ya. Iya, pemantau. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini langsung disuruh tahu konsekuensinya di pemantau, oke? Terus yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini membuat anak, teman, lah ini membuat anak nanti tidak mandiri, selalu mengharap apa itu hadiah atau apa sini. Apa rencana kamu untuk perbaiki hal ini? Lah, sebagai manajer, anak ditanya untuk mengatur solusinya apa. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, ini langsung sebagai penghukum. Nah, coba ya tidak ngantuk, tidak capek duduk. Kita berdiri, Bu, Bapak Ibu. Kita SBT dulu. Ada satu pelajaran nggak apa-apa dong, pada satu pelajaran. Dengan sih, nggak apa-apa. Enggak ngantuk, bersemangat. Untuk kelas dari materi kelas. Dan fokus loh. Jam sekian lagi. Senang ya. Ada yang mulai. Masa pelajaran yang guru. Beri ini. Iya. Nah, iya. Ujiannya siapa lagi ya? Digulung-gulung sambil tertawa. Ayo gerakannya Pak. Bedanya apa lagi? Digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung jadilah patung. Ulang lagi ya. Ya, siap Bu Guru. Oh iya cepat. Ya. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung jadilah patung. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semangat ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Keyakinan kelas sekarang. Nah, di setiap sekolah pasti sudah menerapkan keyakinan kelas ya, karena di SD Panjenengan 2 juga kemarin sudah melakukan keyakinan kelas semua, karena di PMF kita melaksanakan disiplin positif itu kemarin, membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya, mengapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan? Karena kalau peraturan itu ada keterpaksaan, tetapi kalau keyakinan kelas itu keyakinan yang sudah dicetuskan oleh anak-anak
sendiri tanpa paksaan dari gurunya gitu ya. Terima kasih, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Suharyati. Iya, keyakinan kelas kok bukan peraturan ya. Kalau keyakinan kelas ini kita kan sudah bersama-sama dengan murid meyakini ya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menuliskan impian-impian apa yang akan mereka tuliskan untuk kelas mereka. Okay. Nah, sifatnya di sini abstrak atau singkat, tidak perlu terlalu banyak. Kalau peraturan kan biasanya banyak seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas singkat berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini kalau peraturan kan banyak dilarang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita sekarang diusahakan atau tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tidak boleh, kita ganti berarti membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk positif, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya tidak boleh makan di kelas, berarti makan pada waktu istirahat, gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas seperti itu, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas itu disepakati antara guru dan murid. Jadi biasanya kalau peraturan itu kan sudah ada dari sekolah, tiba-tiba sudah ada dibuat. Tapi kalau keyakinan kelas, murid bisa menuliskan sendiri apa yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa meyakininya, ditulis, bisa menerapkannya nantinya di kelas mereka masing-masing. Nah, ini video pada waktu saya menerapkan keyakinan kelas di kelas 3.
Itu tadi adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas 3. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini adalah cara menyelesaikan masalah yang mengajak murid berdiskusi, berdialog untuk menyelesaikan masalah mereka, diajak untuk mencari solusi untuk permasalahannya yang sudah mereka lakukan agar mereka itu mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini tahap-tahapannya segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Di sini jadi tahap-tahapannya kalau kita melakukan restitusi yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita pertama mengajak anak-anak ini berdialog, yaitu kita menanyakan kenapa tadi kamu, ya seperti yang saya lakukan kemarin, restitusi yang saya lakukan yaitu ada anak didik saya itu makan di dalam kelas. Ya saya tanya kenapa kok melakukan hal itu, karena lapar, ya, karena memang belum sarapan. Ya memang berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Mungkin kalau lapar juga akan makan, ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata atau dialog yang bisa dilakukan di menstabilkan identitas. Jadi anak ini tidak takut, anak ini tidak takut. Biasanya kan kalau kita bicaranya yang keras nada tinggi, anak-anak nanti takut gitu. Ini kita bicaranya yang lembut, ya. Jadi anak itu tidak takut, ya. Jadi memang wajar. Jadi anak itu tidak merasa ketakutan. Seperti itu, menstabilkan identitas. Jadi mengubah dari posisi gagal ke sukses, jadi seperti itu. Nah, terus tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya nanti itu Bapak Ibu. Jadi anak melakukan tindakan itu pasti mempunyai tujuan. Ya, nah seperti tadi anak didik kita kalau kita tinggal sebentar ke kamar mandi misalnya terus lari karena memang ingin kebutuhannya ingin bebas, ya kebebasan atau ingin bersenang-senang gitu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah dengan bisa berdialog. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi mungkin anak kita tanya, ya kenapa kok melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini dialog-dialog yang bisa kita lakukan di validasi tindakan yang salah. Kemudian tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Jadi kita tanyakan kembali, kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas. Misalkan tadi murid saya yang makan di dalam kelas, kita tanya apakah tindakanmu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Dan dia berpikir, oh ternyata kan tidak sesuai, ya. Jadi apa solusinya? Kalau memang tidak sesuai, kan bagaimana solusi yang harus kamu lakukan agar lain kali tidak terjadi seperti itu lagi, tidak makan di kelas, ya. Mereka akan mungkin mencari solusi, ya nanti akan sarapan mungkin sebelum berangkat ke sekolah, seperti itu. Ya. Jadi kita restitusi ini mengajak anak didik kita itu untuk berpikir, ya, untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan, diajak untuk mencari solusi. Yeah. Nah ini
Perdialognya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini penerapan studi garis itu yang sudah saya lakukan. Adalah video waktu saya merestitusi murid saya. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang sudah saya terapkan di lembaga Senpader Kering 2. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua yang sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pendidik yang bisa menuntun segala kodrat anak sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.